Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada hari ini akan membahas tentang mata kuliah ilmu sosial dasar tentang manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Francisca Lucy, saya sebagai moderator, dan perkenalan selanjutnya dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Arya Satrio sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Linda Putrani Danipah sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Antonia Juwana sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Dionisia Masanat Bayu sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Sinta Surtianti sebagai pemateri 3. Baiklah, kami akan melanjutkan ke pemateri pertama. 3. Baiklah, tentang pengertian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu menurut Effendi 2010 dalam Purwantiasning 2017, individu merupakan penjabaran dari kata in dan divide yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dibagi-bagi sementara itu. Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata Latin socius yang artinya bermasyarakat, yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang bersama dengan makhluk lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Pembahasan yang pertama, pengertian individu dan masyarakat. Dan yang kedua, ada pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Yang ketiga, perbedaan masyarakat kota dan desa. Yang keempat, bentuk interaksi sosial dan pelapisan sosial. Yang kelima, perbedaan stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. 3. Individu dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang individu adalah perpaduan antara faktor genotipe dan fenotipe. Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Hidup dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu ketatanan, pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Max Iver dan Frage atau dalam Sarjono Sukanto 2006-22 mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, pegolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. 3. Di sini juga ada pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang terjalin erat membentuk suatu sistem tradisi, konvensi atau hukum beserta aturan guna mencapai kehidupan yang kolektif. 3. Ciri-ciri masyarakat menurut Soekanto 1986, ciri-ciri masyarakat sebagai berikut. Manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat kota dan desa. Masyarakat kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayah yang luas, banyak penduduknya, hubungan yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencarian penduduknya bermacam-macam. Masyarakat desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiku-piku, keramaian, penduduk ramah tamah, saling mengenal satu sama lain, mata pencarian penduduknya kebanyakan sebagai petani atau nelayan. Orang di desa mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam antara sesama warganya. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kekuatan. Selanjutnya, stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan suatu proses terjadinya pelapisan sosial di dalam masyarakat yang terwujud dalam
kelas-kelas, kasta-kasta sosial, atau apapun sebutannya. Secara etimologis, secara terminologi, stratifikasi sosial adalah merujuk kepada pembagian orang ke dalam tingkatan atau strata yang dapat dipandang berbentuk secara vertikal seperti lapisan bumi yang tersusun di atas, di tengah, dan di bawah. Stratifikasi sosial atau lapisan sosial pada dasarnya berbicara tentang penguasaan sumber-sumber sosial. Sumber sosial adalah segala sesuatu yang oleh masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang berharga, namun terbatas dalam jumlah sehingga memperolehnya diperlukan usaha-usaha tertentu. Bentuk pelapisan dalam masyarakat bermacam-macam dan pelapisan ini bersifat permanen atau akan tetap ada. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan semuanya itu adalah manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Secara individu, ia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorongnya berbuat dan bertindak. Dari apa yang diperbuatnya dan dari sikap hidupnya, orang dapat mengetahui pribadi. Sebagai makhluk sosial, dapat diartikan sebagai makhluk yang bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dapat dikatakan manusia tidak terlepas dari lingkungan masyarakat di mana dia hidup dan bersama dan berinteraksi dengan individu yang lain. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan kami tentang materi manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai materi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian pemateri kami. Terima kasih. Dadah. Shalom.